Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisari, NPM 2022005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Baiklah, yang pertama, definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, adapun definisi dari jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengkoordinasi sendiri. Selanjutnya yang kedua, strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol, dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, strategi problem based learning atau PBL adalah metode pengajaran yang dicirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya yang kelima, strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya, ada pula skema strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning. Prosedur aplikasi discovery learning terbagi menjadi 6 prosedur. Yang pertama, stimulation atau stimulasi pemberi rangsangan. Yang kedua, problem statement atau pernyataan identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification atau pembuktian. Yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Selanjutnya yang kedua, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, merumuskan pertanyaan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, menyimpulkan. Selanjutnya yang ketiga, strategi
strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Adapun langkah-langkahnya yaitu tahap pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Tahap kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yaitu yang pertama, penentuan proyek. Selanjutnya yang kedua, perancangan penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi. Dan yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Selanjutnya yang kelima, strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu yang pertama, observing atau mengamati. Yang kedua, questioning atau menanya. Yang ketiga, associating atau menawar. Yang keempat, experimenting atau mencoba. Dan yang kelima, networking atau membentuk jaringan. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan dari pemakaian jenis-jenis strategi pembelajaran adalah agar tercapai standar kompetensi kelulusan. Kompetensi kelulusan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik, maka diperlukan strategi pembelajaran berbasis menyikapi atau penelitian, discovery atau inquiry learning. Sedangkan untuk mendorong peserta didik guna menghasilkan karya nyata, baik individu maupun kelompok, maka strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning sangat ditekankan. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.